semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana hadirmu di dalam hidup dia. Ya, seperti apa atau bagaimana kehadiranmu dalam hidup dia. Seberarti apa kehidupanmu ada di kehidupan dia. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya. Aku akan mencoba menarik energi diri dia. Oke. Orang ini menganggap bahwa kamu itu orang yang berharga, sehingga memang kamu tidak pantas untuk dikurung atau tidak pantas untuk dikekang atau tidak diberi kebebasan ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu itu orang yang berkarakter, kamu orang yang bernilai, kamu orang yang berkualitas, sehingga kamu pantas untuk mendapatkan pasangan ataupun ya seseorang yang menjadi pendampingmu nantinya, yang sepadan gitulah ya, ataupun yang bisa menyeimbangkanmu. Dan dengan hadirmu ke dalam hidup dia, kalau aku lihat di sini dia banyak sekali tersadarkan olehmu ya, bahwa orang ini tidak sepatutnya atau tidak seharusnya berbohong ataupun menipu ataupun menyimpan rahasia. Dan di sini kamu seperti menyadarkan, mengajarkan ya, bahwa itu bukan suatu tindakan manusiawi gitu ya. Menipu, berbohong, terus itu manipulatif, itu kalau aku lihat di sini kamu menyadarkan dia. Dan dengan hadirnya kamu di dalam kehidupan dia jadi lebih bisa sabar untuk mengontrol emosi dia, terus itu tidak ceroboh, tidak gerasak gerusuk ya. Dia lebih tenang, lebih terkontrol emosi dan actionnya ya. Dia melihat dari apa yang dia ingin lakukan itu harus dilihat juga dari sisi kamunya. Apakah kamu suka? Apakah kamu akan menerima? Apakah kamu akan nyaman seperti itu? Ya, jadi kalau aku lihat di sini orang ini jadi lebih menghargai, ya, menghargai apa yang dia miliki dan apa yang dia genggam gitu. Dan gini, orang ini masih ego sih. Kalau ego ya masih ada rasa ego. Jika memang di sini dia melihat kamu, kalau kamu ingin move on dari dia atau ingin pergi dari dia, maka daripada dia yang lebih terluka, lebih sakit hati dan lebih merasa rendah gitu ya, orang ini akan pergi duluan dari kamu gitu ya. Dia yang akan menarik diri dari kamu. Dan kalau aku lihat orang ini, setiap dia ingin action, setiap dia ingin melakukan sesuatu, dia harus mempersiapkan diri dia dengan matang terlebih dahulu. Atau misal ketika kamu taraf sosial atau kehidupan kamu itu mapan seperti itu ya, tapi sedangkan dia ini misalkan dari orang yang sederhana, biasa-biasa aja gitu, maka sebelum dia berani untuk mungkin ya melamar kamu atau ngajak kamu ke komitmen yang lebih serius, nah dia harus bisa memapankan diri dia terlebih dahulu agar dia sebanding dengan kamu, agar dia setara dengan kamu. Jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia kayak
menilai semuanya. Dia kayak apa itu bahasanya ya, mengevaluasi semuanya, untuk membuat strategi agar kalian itu hubungannya tidak jomplang gitu, agar kalian itu tidak berat sebelah. Walaupun ada perbedaan, paling tidak kalian itu bisa mengatasi perbedaan itu bareng-bareng gitu, sehingga nantinya ketika kalau memang kalian bisa bersama itu tidak berat sebelah gitu. Akhirnya nanti kalau misalkan tetap dipaksakan dengan situasi kalian yang berat sebelah, itu justru malah akan menimbulkan banyak masalah ya, banyak hambatan seperti itu. Oke. Hadirnya kamu di dalam hidup dia, kalau aku lihat orang ini tuh sangat-sangat ingin memperjuangkan kamu. Entah apa yang pernah kamu lakukan terhadap orang ini, tapi semacam kayak adrenalin dia itu kayak terpacu gitu untuk mempertahankan kamu atau memperjuangkan kamu ya. Entah apalah yang kamu lakukan ya, bisa jadi dulu mungkin kamu memang orang yang tulus sama dia, selalu memperhatikan dia, selalu menyayangi dia, menerima dia apa adanya. Terus itu juga kamu setia, seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa meluluhkan hati dia, sehingga kalau aku lihat orang ini tuh kayak tidak mau kehilangan kamu, seperti itu. Bahkan ingin memperjuangkan kamu lebih. Dan kalau aku lihat di sini ya, dengan hadirnya kamu di dalam kehidupan dia, kamu itu jadi bisa memacu dia untuk lebih berani mengungkapkan keinginan dia dan lebih berani untuk mengucapkan kejujuran tentang perasaan dia ke kamu. Jadi misal kalau kalian di sini belum ada komitmen ya, mungkin baru PDKT atau justru malah ya baru hanya sekedar lirik-lirik karena sekedar suka gitu ya, kelihatannya suka gitu. Nah, orang ini tuh jadi lebih berani gitu ngomong ke kamu. Ya mungkin kamu memang orangnya lebih dewasa, lebih berpemikiran luas, terus berwibawa ya, anggun, sehingga kamu itu pemikirannya tidak sempit ya. Kamu mampu untuk menerima ide-ide, menerima isi penyampaian dari seseorang itu apa namanya ya, ide ya pokoknya kamu itu intinya pemikirannya terbuka gitu ya. Apapun yang orang katakan kamu terima, dan tidak kamu denial, tidak kamu tolak. Tapi bukan berarti ya semua kamu lakukan, tidak, tapi kamu kayak menghargai ya, menghargai dan menerima itu. Nah, sehingga aku lihat di sini kayak dia memandang kamu itu, oh kamu bukan orang yang berpemikiran sempit, mau kamu nantinya mau sama dia atau enggak, tapi kamu selalu mempersilahkan orang-orang di sekitarmu untuk silakan untuk menunjukkan keluh kesah ataupun perasaan ataupun argumen ya, argumen, silahkan gitu. Kamu orangnya terbuka gitu. Nah, jadi inilah yang membuat dia suka sama kamu. Dan kalau misalkan kalian di sini sudah ada suatu komitmen atau ya kalian entah pacaran atau apa, orang ini juga lebih berani ya. Bahkan aku lihat kayak selama dia mengenal kamu, jadi dia paham, oh bahwa kamulah orang yang tepat dan memang orang yang
tidak boleh lepas gitu dari tangan dia, sehingga aku lihat di sini dia ingin memperjuangkan kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini ada keinginan dari si dia untuk melamar kamu ya. Bahkan juga mungkin sebelum dia siap untuk benar-benar menjalin suatu pernikahan dengan kamu, dia mempersiapkan dulu rumah misalkan, atau kebutuhan tersier seperti itu ya. Intinya aku bilang dari awal ya, orang ini tuh sebelum dia berkomitmen dengan kamu, dia harus memapankan diri paling tidak setara dengan kamu, seperti itu ya. Jadi sebelum dia ngajak kamu nikah, mungkin dia akan membeli rumah terlebih dahulu, atau mempersiapkan apa ya, pekerjaan yang mapan, menstabilkan keuangan, seperti itu kalau aku lihat ya. Karena aku lihat memang niat dia itu sangat kuat sama kamu, ada keinginan ingin menikah, memiliki anak bersama kamu, bisa juga ngajak kamu apa itu namanya, bepergian ya, traveling kayak gitu. Jadi aku lihat di sini ini pertanda baik banget ya, karena memang orang ini tuh memang sangat ingin menjadikan kamu sebagai keluarga dia gitu. Cuman sayangnya ya, orang ini tuh saat ini tuh lagi apa ya, terjerat dengan keuangan yang drop, bahkan mungkin ada sampai yang hutang piutang di sini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada suatu tunggakan atau cicilan yang harus dia selesaikan, yang harus dia lunasi. Memang orang ini orangnya itu apa ya, dia tidak mau banyak kerja, maksudnya secara fisik atau energi ya, menghabiskan energi untuk mendapatkan uang. Jadi dia ini lebih menginginkan kayak tidak banyak mengeluarkan energi, tapi dapat keuntungan yang banyak gitu ya. Juga memang ada energi orang ini tuh orang yang masih suka memanfaatkan pasangan ya, kalau aku lihat. Sehingga kalau aku lihat orang ini tuh kalau aku lihat saat ini tuh dia lebih fokus ke kekayaan, harta benda dulu daripada kamu ya. Makanya mungkin saat ini kamu dengan dia lagi longgar lagi nggak terlalu dekat, atau lagi nggak ada komunikasi, atau jarang komunikasi gitu ya. Lagi ya, entah ini juga udah berpisah mungkin ya, karena orang ini lagi fokus sama memapankan diri gitu ya, kalau aku lihat. Karena yang itu tadi, dia mungkin dililit hutang, atau mungkin lagi ada tunggakan yang harus dia selesaikan. Dan kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh kalau memang dia belum ada komunikasi dengan kamu, atau belum belum seimbang, belum klop gitu ya, pertemuan ataupun hubungan kalian gitu ya, masih suka hilang-hilangan energinya atau orangnya, itu karena sebenarnya atau sejujurnya orang ini tuh lagi malu sama kamu. Kenapa? Karena bisa jadi dia ini punya isu tertentu yang dipengaruhi oleh orang. Jadi ada orang nih mungkin ngegosipin kamu atau ngomongin kamu bahwa kamu begini, sehingga dia ragu. Atau bisa jadi dia malu sama kamu ya, karena ini secara keuangan dia belum baik-baik saja, sehingga mungkin ada orang yang ngomong bahwa kamu itu pasti nggak akan mau dengan orang yang banyak hutang misalkan gitu ya. Otomatis orang yang seperti kamu pasti mau memiliki pasangan yang kehidupannya mapan gitu ya, sehingga orang ini tuh ngerasa malu gitu loh
sama kamu dan sama diri dia sendiri, karena dia belum sepadan gitu, dia belum ngerasa sepadan dengan kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kenapa dia jarang komunikasi dengan kamu, jarang bertemu dengan kamu, jarang kasih kabar, itu ya karena orang ini malu dengan keadaan kamu, sehingga dia pikirannya terpengaruh gitu ya, ada perspektif tersendiri, dia menilai kamu gitu ya. Dan ya mungkin ini sesuatu yang real, sesuatu yang apa ya, bukan dibilang materialistis sih, tapi ya realnya beginilah ya. Namanya menjalin hubungan pasti tuh pengennya punya pasangan yang selevel, atau paling tidak ngejalanin hubungan itu tidak akan kekurangan lah secara materi. Nah seperti itu intinya. Dia beranggapan bahwa gak mungkin kan aku yang lagi di bawah, kamu itu yang di atas aku secara keuangan ataupun sosial, tiba-tiba aku menarikmu ke kehidupan aku yang ada di bawah. Nah seperti itu ya perspektif dia, sehingga aku membawa kamu ke dalam kesulitan. Nah kayak gitu. Jadi aku lihat di sini dia masih malu sama kamu dengan keadaan dia yang sekarang. Tapi kalau aku lihat di sini ada energi reuni ya. Jadi aku lihat orang ini tetap kok masih berusaha gimana caranya agar kalian nantinya bersatu kembali. Jadi masih ada energi orang ini akan memperjuangkan kamu kembali. Bahkan di sini kayak ada suatu perayaan yang akan dia berikan ke kamu, atau yang akan kalian lakukan, mungkin tentang hari jadi, atau merayakan tunangan, pernikahan gitu ya. Karena di sini juga aku lihat mencampurkan juga dengan keluarga gitu ya. Pesta kalian itu, party kalian itu ya, perayaan kalian itu ada campur tangan juga dari keluarga gitu. Jadi bisa jadi ini merayakan suatu hari jadi, atau pertunangan atau pernikahan, bahkan juga ada dengan teman-teman kalau aku lihat. Dan ada juga energi nih orang mungkin sedang mengusahakan untuk memiliki rumah, menyewa rumah, atau membeli rumah ya, lagi nyicil rumah, seperti itu ya kalau aku lihat. Intinya orang ini tuh sedang mempersiapkan semuanya secara kebutuhan primer, sekunder, seperti itu ya. Primer, sekunder ya, mungkin sampai tersier juga bisa jadi, tergantung kemampuan orang ini ya. Tapi intinya nih orang pengen memiliki suatu kemampuan untuk bisa memiliki kebutuhan tersier dan sekunder, seperti itu ya. Dan kalau aku lihat kamu dengan dia ini terkadang sering atau beberapa kali itu adu argumen, cekcok, berselisih paham, sehingga aku lihat dia ini kayak tahu gitu apa sih yang membuat kalian ini sering cekcok ya. Awal mulanya apa sih yang membuat kalian ini akhirnya cekcok. Nah itu saat ini sedang dia hindari, agar kamu dengan dia tidak lagi cekcok. Kenapa? Karena dia tahu kalau misalkan kamu dengan dia lagi cekcok, lagi berselisih paham, atau lagi bertengkar, waktu untuk kalian bisa reuni lagi atau rekonsiliasi lagi atau bersama kembali itu butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi mungkin di sini kamu juga ego, dia ego, sehingga butuh waktu yang lama untuk bisa bersama kembali. Nah inilah yang ngebuat dia wanti-wanti banget jangan sampai kamu dengan dia marahan atau bertengkar cuman gara-gara hal sepele. Dan biasanya memang gara-gara hal sepele ya yang terjadi di antara kalian, pertengkaran yang terjadi di antara kalian. Dan aku lihat di sini juga arti hadirmu di kehidupan dia itu bisa membuat dia lebih mengalah, lebih mengontrol emosi. Terus itu juga kamu itu indah di mata dia. Kamu itu orang yang cerdas, kamu orang yang berintelektual. Terus itu dia paling suka banget sama kamu kalau kalian lagi ngobrol.
kalau kalian lagi ngobrol tuh nyambung aja gitu, entah ngomongin apa, walaupun itu hanya sekedar lelucon gitu ya, itu nyambung gitu loh ya. Entah tujuan arah omongan kalian itu mau kemana pun nggak tahu, tapi kayak nyambung aja gitu, dan itu ngebuat dia bahagia ya. Dia ngerasa terhibur, dia ngerasa kayak klik gitu ngobrol sama kamu. Itulah yang membuat dia sangat-sangat tertarik sama kamu, karena kamu itu pinter, kamu itu berintelligence ya, kamu cerdas orangnya. Terus itu juga dia kayak sangat ya bisa mewanti-wanti banget untuk tidak beradu emosional dengan kamu gitu ya, karena hadirmu itu bisa mengontrol diri dia agar tidak ngajak kamu ribut ya, agar kalian tidak saling adu secara emosi seperti itu. Karena aku lihat di sini dia takut banget kalau misalkan kamu emosi gitu ya. Ya itu tadi, bisa-bisa kalau enggak kamu lebih lebih berani ke dia, kalau enggak ya itu pertengkaran kalian ini bisa diem-diemannya itu bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa setahun. Nah itulah yang membuat dia tersiksa, karena kan ya namanya manusia ya, butuh interaksi interpersonal, butuh komunikasi secara interpersonal. Nah ketika dia didiemin kamu, waduh, bingung dia ya. Kalau aku lihat merasa kehilangan, sedih, kesepian seperti itu ya. Apa ya, bahagia dia adalah berbicara dengan kamu yang sangat intelektual inilah yang sangat ngebuat dia suka banget sama kamu. Tapi ketika kebiasaan itu berkomunikasi dengan kamu tiba-tiba hilang, terus itu juga jangka waktunya panjang ya, nggak pernah ngobrol, aduh ya boring banget kan hidup dia gitu. Kehilangan, kesepian ya, kebiasaan itu yang biasanya dia lakukan secara rutin dengan kamu, tiba-tiba nothing gitu ya, tiba-tiba nothing, tiba-tiba tidak ada ya, gimana sih, lah ya gitu. Dan kalau aku lihat orang ini memang sedang berjuang ya. Gini ya, sebenarnya di hubungan kamu dengan dia itu tidak sepenuhnya cuman kamu loh yang sakit hati gitu ya. Sebenarnya nih orang juga ada rasa sakit hati ke kamu, cuman mungkin ya ya kita tahu masing-masing aja lah ya, nggak usah diperdebatkan gitulah intinya nih orang. Nah sebenarnya dia pun ada rasa sakit hati dengan kamu, cuman karena cinta dia itu lebih besar ke kamu, rasa sayang dia itu lebih besar ke kamu, dan arti kehadiranmu itu lebih besar ya, lebih berarti daripada amarah dia ke kamu, ataupun rasa kesal dia ke kamu, rasa jengkel dia karena kekeras kepalaan kamu, atau ya nggak bisa dikontrolnya dirimu oleh dia gitu ya. Itu lebih besar, maksudnya cinta dia lebih besar dari segalanya ya, dari hal-hal negatif yang kamu miliki, sifat-sifat negatif yang kamu miliki. Aku lihat di sini kayak orang ini tuh udah deh, nggak apa-apa deh, ya udah gitu, apapun yang sudah terjadi biarkanlah terjadi, sudah kita tutup gitu, sudah aku tutup aja, biarkan aja, nggak apa-apa. Dulu kamu pernah memaki-maki dia, dulu kamu pernah merendahkan dia atau berkata kasar sama dia, entahlah apa yang kamu pernah lakukan ke dia. Intinya nih orang sakit hati, ya udah aku tutup itu, aku sudah gitulah intinya. Dia biarkan aja, anggap itu tidak pernah terjadi, anggap itu ya sudah selesai seperti itu ya. Kalau aku lihat dia tidak mau memperpanjang masalah dengan kamu, sehingga aku lihat orang ini step by step ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Kalau aku lihat memang enggak langsung brek gitu ya, nggak langsung brek ngajak kamu nikah atau apa, nggak, karena ini semua dia harus mempersiapkan kebutuhan bagi kalian berdua nantinya ke depan ya, untuk suatu hubungan yang lebih legal, lebih komitmen kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini step by step. Terus itu juga kalau aku lihat dia ingin mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik
ya, baik itu dengan kamu ataupun dengan orang lain. Intinya nih, orang pengen ada new version ya dalam percintaan kalian berdua. Jadi apapun sifat-sifat toksik yang pernah terjadi di hubungan kalian, ataupun yang pernah terjadi, yang pernah dia lakukan gitu ya, itu ingin dia tutup, ingin dia akhiri, sudah gitu ya, jangan dibuka lagi, jangan dibongkar lagi, jangan diungkit lagi, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia ingin menerima kamu sesuai dengan kemampuan dia dalam merealisasikan cinta dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia akan memaklumi semuanya, gitulah. Intinya nih, orang udah deh, yang berlalu sudah biarkan berlalu, kita tutup dan kita mulai lagi dari awal. Atau mungkin kita mulai dengan yang lebih baik lah intinya ya. Mungkin bukan lebih awal tapi lebih baik, seperti itu. Ya, jadi apa sih arti hidupmu? Seperti ini, kamu sangat berarti, mampu memberikan perubahan ke dia, mampu meyakinkan dia bahwa sikap dia salah, sikap dia seharusnya tidak berbohong, terus itu bahwa kamulah yang terbaik, bahwa kamu memang tulus, bahwa kamu yang mampu memberikan banyak pelajaran, banyak pengajaran, gitu deh intinya ya. Kamu sangat-sangat berarti bagi dia. Dari dia yang kalau bisa kita bilang rusak lah kehidupannya, dia mau untuk berubah menjadi lebih baik karena ada yang ingin dia perjuangkan. Siapa yang ingin dia perjuangkan? Kamu. Untuk apa diperjuangkan? Untuk dia jadikan pasangan hidup dia ya. Tapi memang step by step, kalau aku lihat tidak bisa langsung brek gitu ya, karena ya namanya manusia ya, dia bukan jin gitu. Oke. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.